Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Aprianti, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Bengkulu. Halo anak-anak yang hebat, apa kabar kalian? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan dengan benar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu pimpin doanya ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu yang hebat, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Makhluk hidup apa saja yang ada pada gambar? Ya, benar sekali jawaban anak-anak ibu. Ada sapi, ada ayam, ada kelinci, burung, dan manusia. Anak-anak, apakah semua makhluk hidup tadi membutuhkan oksigen untuk mereka bernapas? Agar kalian lebih jelas, mari kita baca cerita Dayu berikut ini. Anak-anak, ternyata Dayu penasaran mengapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya seperti menelan air. Kira-kira kalian tahu tidak jawabannya? Benar sekali, membuka dan menutupnya mulut ikan merupakan bagian dari proses pernapasan. Selain ikan, hewan yang lain juga mengalami proses pernapasan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara, oleh karena itu cacing menyukai tempat yang lembab. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dari tubuh juga dikeluarkan melalui kulit. Yang kedua, serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakeola mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung
dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Yang keempat, hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas dengan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, kita akan mempelajari hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpannya udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup tersebut kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Yang ketujuh, hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Contoh mamalia darat adalah kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghisap oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Anak-anak, kalian sudah belajar mengenai berbagai sistem pernapasan pada hewan. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Satu kelompok bertugas membuat salah satu bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Kelompok 1 bertugas membuat bagan cara kerja organ pernapasan cacing. Kelompok 2 bertugas membuat bagan cara kerja organ pernapasan ikan. Kelompok 3 bertugas membuat bagan cara kerja organ pernapasan serangga. Kelompok 4 bertugas membuat bagan cara kerja organ pernapasan amfibi. Kelompok 5 bertugas membuat bagan cara kerja organ pernapasan reptil. Kelompok 6 bertugas membuat bagan cara kerja organ pernapasan burung. Dan kelompok terakhir, kelompok 7, bertugas membuat bagan cara kerja organ pernapasan mamalia. Tugas kelompok ini akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Dan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan berdiskusi sesama teman kelompok dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Apakah kalian memahami materi hari ini? Ibu harap kalian dapat memahami ya materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin kembali ya doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan, tetaplah menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.